Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Sudah sarapan ya? Sudah. Alhamdulillah. Oke, apakah hari ini kalian sehat? Baiklah. Alhamdulillah kalau sehat semua ya. Sebelum memulai pembelajaran, seperti biasa, marilah kita berdoa bersama menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing agar pembelajaran pada hari ini bisa berjalan lancar dan sesuai apa yang kita inginkan. Ya, silakan Mas Anjar, ketua kelasnya memimpin berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah berdoa, Ibu akan memeriksa kehadiran kalian lebih dahulu ya. Ini kok sudah bergerak saja. Ya. Baiklah, Ibu absen dulu. Ainun Restianti, ya. Anom Prayoga, Aprilian Salsabila, Carika, Dewi Nuryani, ya. Dewi Widyaningsih, ya. Dian Nur Rahmawati, Duhaibah, Dwi Setiawan, Habibudin, ya, pre-memori. Sudah, ya wes menurut tak wae. Ini kok wes bandang saya lagi caca. Oke, baiklah anak-anak, sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran, marilah kita simak dahulu tayangan video yang akan Bu Sofi sampaikan. Oke, kalian sudah menyimak tayangan sebuah video tadi. Menurut kalian, itu video apa ya? Puisi. Ya, itu adalah video puisi. Dan puisi adalah salah satu contoh karya sastra. Ya. Kemarin Bu Sofi sudah menugaskan kalian untuk membawa sesuatu ya? Ya, oke. Pada pembelajaran minggu lalu, kita membahas apa ya sebelum puisi ini? Debat. Oh iya, kita membahas tentang debat. Kemudian materi debat sudah selesai, betul? Ya. Di akhir pembelajaran, Bu Sofi menugaskan kalian untuk membawa berbagai macam contoh ekspresi. Ya, bisa ditunjukkan? Diangkat? Oke. Nah, betul. Diangkat yang tinggi dong, semuanya yang sudah bawa. Oke, ya. Terima kasih karena kalian sudah membawa yang Bu Sofi tugaskan. Baik, tadi kalian sudah menyimak tayangan puisi, kemudian ada berbagai macam ekspresi yang kalian bawa dari rumah. Kira-kira untuk apa sih Bu? Nah,
dalam kehidupan kita sehari-hari tentu saja kita selalu ya dihadapkan pada situasi-situasi tertentu yang membuat perasaan kita itu campur aduk. Tadi ada, coba kelompok 1 ekspresi apa yang kamu bawa? Ekspresi senang. Kemudian kelompok 6, ekspresi apa yang kalian bawa? Oh, bahagia, senang, bahagia, hampir mirip berarti ya. Ya, ada lagi yang lain? Oh, ekspresi genit. Oke, ada lagi yang lain? Berbagai macam lagi? Oh, terkejut. Gitu ya. Ya, ekspresi terkejut juga. Baiklah. Kira-kira buat apa sih Bu kami membawa kok tadi ada tayangan video puisi, ada kami membawa berbagai macam ekspresi. Ya, karena memang itu ekspresi yang kalian alami dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Bu Sofi harap melalui ekspresi-ekspresi tersebut bisa kalian tuangkan dalam sebuah karya. Ya, kalian bisa melakukan. Nah, ini ya. Bentar. Nah, jadi dengan berbagai macam ekspresi itu tadi, Bu Sofi berharap kalian ini menulis puisi dengan memperhatikan unsur pembangunnya. Nah, bagaimana Bu kami bisa menulis puisi? Nah, ini. Nah, ini contoh juga ekspresi yang dialami oleh kalian dalam kehidupan sehari-hari tadi ya. Nah, baiklah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah melalui proses pembelajaran dengan model discovery learning dengan mengembangkan sikap kebinekaan global, menghargai perbedaan secara responsif dan proaktif, peserta didik mampu menulis puisi untuk mengungkapkan perasaan dan mampu menulis puisi dengan menggunakan ide dari berita yang didengar atau dibaca dengan sikap tanggung jawab, bernalar kritis, gotong royong, menghargai pendapat sesuai sila keempat Pancasila, dan selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan penerapan 4C, kolaboratif, kritis, kreatif, dan komunikatif, melalui literasi dan HOTS dengan benar. HOTS itu High Order Thinking Skill, jadi berpikir tingkat tinggi. Oke, itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi tadi ada tayangan video puisi, kemudian kalian membawa berbagai macam ekspresi, kemudian kalian juga sudah melihat ini tadi ada ekspresinya cewek ini ya. Nah, ada ekspresinya cewek yang stres, yang susah, yang senang, dan sebagainya. Baiklah. Nah, ini. Setelah kita mengetahui tujuan pembelajaran kita pada hari ini, untuk menulis sebuah puisi, kalian nanti akan mendapatkan inspirasi dari ekspresi-ekspresi yang sudah kalian bawa dari rumah tersebut. Adapun teknik menulis puisinya, nanti Bu Sofi jelaskan. Oke. Jenis puisi. Jenis puisi sendiri ada dua, yaitu berdasarkan isinya, ada puisi impresionis dan puisi ekspresionis. Puisi impresionis, apa itu tadi? Ya, coba Ali Mulyadi dibacakan. Puisi impresionis ialah puisi yang ditulis berdasarkan kesan pribadi penyair terhadap kenyataan kehidupan atau mengungkapkan suatu pesan. Impresi penyair terhadap suatu hal di sekelilingnya. Ya, puisi impresionis itu puisi yang ditulis berdasarkan
kesan pribadi penyair. Jadi seperti ekspresi-ekspresi yang kalian alami ini merupakan kesan pribadi kalian ya. Kemudian yang kedua adalah puisi ekspresionis. Coba Mbak Dian bisa dibacakan. Puisi ekspresionis ialah puisi yang berisi ungkapan hati atau perasaan penyairnya. Betul, sama juga ini berisi ungkapan hati atau perasaan penyairnya ya. Jadi dua teknik ini memang semuanya menggunakan kesan pribadi dan perasaan hati. Nah, kita lanjut. Ini contohnya. Oke. Contoh puisi impresionis yaitu berjudul Ibu Kota Senja, karya penyair Toto Sudarto Bachtiar. Ya, bisa kalian baca ya. Ini puisinya. Contohnya seperti ini. Jadi Toto Sudarto Bachtiar itu menceritakan pengalaman kehidupannya sehari-hari di ibu kota. Silakan dibaca dan dipahami. Baiklah, contoh selanjutnya. Ya, contoh selanjutnya adalah contoh puisi ekspresionisme yang berjudul 1943 karya penyair Chairil Anwar. Nah, di sini sudah ada model yang lain ya, berbeda dari puisi yang tadi. Kenapa Bu kok bisa begitu? Ada yang tahu alasannya? Ada yang tahu alasannya? Oh, tidak tahu ya. Ini yang dinamakan perwajahan. Oke, lanjut. Agak lemot ini. Maaf ya, ini agak gangguan untuk slide ini. Jadi teknik menulis puisi ada dua, yaitu yang pertama adalah teknik logika gambar dan yang kedua adalah teknik kaligram. Ya, teknik logika gambar yaitu, coba Salsabila dijelaskan. Teknik logika gambar adalah teknik yang menggunakan visualisasi yang bisa digambarkan. Ya, jadi menggunakan visualisasi. Apa itu visualisasi? Ya, yang bisa dilihat ya, ya. Kemudian setelah dia melihat apa yang dia bisa lihat, baru digambarkan. Yang kedua adalah teknik kaligram. Siapa yang bisa menjelaskan? Ya, Mas Anjar, silakan. Ayo Ifat, silakan dijelaskan ini kaligram. Kaligram adalah teknik menulis puisi dengan menyusun sehingga kata-kata menyerupai satu bentuk tumbuhan, hewan, manusia, atau simbol tertentu. Ya, jadi teknik menulis puisi, tapi kata-katanya disusun sedemikian rupa, ya, sehingga dia menyerupai sebuah bentuk, bisa berupa tumbuhan, bisa hewan, manusia, atau simbol tertentu. Oke, kita lanjut contohnya. Nah, ini adalah contoh teknik logika gambar. Jam dinding meleleh di meja makan. Kenapa Bu kok digunakan pemilihan kata jam dinding meleleh di meja makan? Nah, itu untuk mengungkapkan, jadi biar kamu tidak, misalnya kamu janjian dengan seseorang dan dia tidak kunjung datang, biar kamu tidak jengkel, nah kamu bisa luapkan perasaan itu ke dalam sebuah puisi. Nah, ini jam dinding meleleh itu maksudnya waktu yang mundur atau molor dalam sebuah pertemuan. Kamu sudah janjian dengan kekasihmu misalnya, ya, janjian makan siang jam pukul 12, ternyata kamu tunggu sampai pukul 1 dia tidak datang-datang. Nah, daripada kamu marah-marah, kamu gebrak-gebrak meja, nah, tuangkan saja ekspresimu itu menjadi sebuah puisi. Nah, jadilah kalimat ini, jam dinding meleleh di meja makan.
Oke, lanjut. Nah, contoh yang kedua adalah contoh puisi teknik kaligram. Ini ada jenisnya puisi kontemporer. Ini berbentuk apa ini? Iya, berbentuk pohon yang bersusun. Kemudian yang kedua ini berbentuk hati. Ya, ini seperti perasaan kalian ya yang sedang bergejolak. Ya, kaula muda ini sangat merasakan di usia-usia remaja seperti kalian ya. Ini dua hati yang berbeda atau dua hati yang terpisah tetapi akhirnya menyatu dalam sebuah perasaan cinta. Selanjutnya adalah puisi yang berjudul Karet. Ini karet ini kelihatan enggak ya kata-katanya? Ini telat. Jadi ini berbentuk sebuah jam. Nah, kalau jam yang dikatakan jam karet itu bagaimana? Molor, ya betul. Jadi ini hampir sama dengan tadi ya, meleleh di meja makan. Jadi jam karet, berarti ini adalah jam karet. Nah ini kan dia telatnya banyak banget, makanya dikatakan dia jam karet. Jadi bentuk ini sendiri sudah memiliki sebuah makna. Oke, sampai di sini paham? Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oke. Selanjutnya adalah ini gambar berbagai macam ekspresi. Ini tadi termasuk ekspresi senang, bahagia karena mereka saling jatuh cinta ya. Ya. Ini ekspresi sedih, betul, sampai matanya berkaca-kaca. Lanjut. Ini ekspresi marah ya. Kemudian pusing ya, iya, galau dia, aduh, kenapa pacar saya tidak balas WA saya gitu ya, galau. Ini ekspresi selfie. Ini dia apa ya? Ini terkagum-kagum atau terkejut ini ya? Ini, ya. Ini mereka juga bahagia itu ya, penuh dengan kasih sayang. Ini apa? Jengkel ya, ekspresi jengkel. Yang satunya itu kayak mengejek gitu ya, iya. Yang satunya jengkel. Kemudian, oh ya itu juga ekspresinya dia meluapkan dengan kata-kata gitu ya, iya. Jadi dia marah-marah. Oke. Nah, ini ekspresi bahagia ya, penuh dengan kasih sayang karena mereka bisa berkumpul bersama teman-temannya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sudah paham. Oh iya, unsur-unsur intrinsik pembangun puisi sendiri sudah pernah kita bahas. Apa saja? Yaitu ya. Oke anak-anak, karena kalian sudah paham dengan penjelasan Ibu bahwa kalian nanti akan menulis sebuah puisi ya. Jadi nanti Bu Sofi harap kalian berkelompok seperti pertemuan kemarin ya. Sudah ada, berarti satu kelompok berisi 4 siswa. Berarti ini ada 9 kelompok. Nah, nanti kalian berkelompok kembali seperti itu tadi atau mau tukar kelompok yang lain? Oh, tidak, sudah nyaman dengan kelompoknya ya. Ya. Oke, sudah ada kenyamanan dan chemistry ya. Oke, jadi nanti kalian menulis puisi berdasarkan ekspresi yang seperti tujuan pembelajaran tadi, berdasarkan ekspresi masing-masing, berdasarkan unsur pembangun puisi. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Oh iya, Putri Aniro, silakan mau bertanya tentang apa? Unsur pembangun puisi itu apa saja? Oh iya, unsur pembangun puisi itu apa saja? Dulu sebenarnya sudah pernah kita bahas. Adakah yang bisa membantu menjawab? Oh iya, Jasmine, silakan. Ada tema, isi, gaya, imaji, struktur, dan perwajahan. Ya, ada tema, kemudian ada diksi, ada apa lagi? Gaya bahasa, struktur, kemudian ya perwajahan. Masih ingat yang lain?
Masih, alhamdulillah. Oke anak-anak, perintahnya jelas ya. Nanti Bu Sofi bagi kertas. Kalian nanti masing-masing orang mencari kata-kata sesuai imajinasi yang kalian bawa, sesuai ekspresi yang kalian bawa itu. Nanti dari satu orang ke orang yang lain, anggota kelompoknya, nanti kata-kata tersebut digabungkan. Bagi yang merasa belum menguasai atau merasa kesulitan, nanti bisa dibantu teman sesama kelompoknya ya, teman satu kelompok. Jelas? Ya, silakan bergabung menurut kelompoknya masing-masing. Ya, silakan dilaksanakan. Kesulitan anak-anak? Sudah? Belum ada, Bu. Masih lancar ya, sudah mencari kata-katanya. Ini sudah mulai proses apa? Penggabungan? Ya. Ini Ya. digabung kata-kata Iya, dibuat menjadi satu, nanti ditulis yang rapi ya, dipresentasikan di depan. Oke? Ya. Makasih, Bu. Kita anak-anak. Sudah, Bu. Oh, sudah bisa mencari kata-katanya ya. Ini baru proses pengumpulan kata-kata ya. Iya. Oh iya, nanti gabung jadi satu ya, dipresentasikan. Toh. Adakah kesulitan? Tidak. Semuanya sudah menemukan kata-katanya? Oh, sampun. Sudah proses menggabungkan? Sampun. Ya, nanti ini dipotong. Bentuk nanti dikasih double tick. Apa bocah nganggo iki? Kan heboh. Berkelompok mulu nganggo iki lho ben seru ya. Ya, aku mendapatkan kata asik. Tulis saja. Ustaz tulis. Tertawa. Yeay. Guys, emot lucu. Emot lucu. Ini kedua nih. Gue lagi mau. Kedua siapa lagi mau? Apa yang gini? Ketiga gue. Iki. Ini kedua. Ini ketiga. Aku kedua, ini ketiga. Kok gawe rada ibu? Aduh mepet-mepet temen tulisannya. Ya. Kalau sudah jadi digabungkan ya. Ya, Bu. Yang belum memahami bisa dibantu yang sudah paham. Nggih. Wis kabeh. Ini udah semua ini. Tinggal nanti penerapannya gimana? Presentasi. Ya wis. Sudah. 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 Yang pertama itu jalan-jalan sore bertemu cewek. Terus kalimat kedua, mas sayang ini digawe bunder-bunder awan wae. Ana mau hiasin ana pulpen biru-biru tak banget bentuk bunga-bunga. Kan Kurang ekspresif. Kurang ekspresi. Tulis saya mana? iki kan ya. Iya, jadi nasi soal 5. Soal sampai isi. Iya, kasih judul kan. Mana nih bagian? Nama saya Dika Diputrawan dari kelompok 4 akan membacakan puisi. Itu
Aku hanya selaksa kata. Walau hidup itu sendiri kadang hanya gersang dan bertanya-tanya apa yang kamu lihat dari diriku, tolong jangan mengecewakan aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Ali Mulyadi dari kelompok 6 akan membacakan sebuah puisi. Bahagia itu sederhana. Bahagia adalah ketika yang kau rindukan merindukanmu. Ketika yang kau cintai mencintaimu. Ketika yang kau perjuangkan memperjuangkanmu. Sagu Ambon. Ombak beralun, oh mamai. Pohon pala di bukit sakit. Burung nuri menjerit. Daripada membakar masjid, daripada membakar gereja, lebih baik kita bakar sagu saja. Pohon kelapa berdansa, gitar dan tifa, dan suaraku yang merdu. Oke anak-anak, terima kasih atas penampilan kalian semua ya. Ya, tepuk tangan untuk kita semua ya. Ya. Terima kasih anak-anak, kalian sudah melakukan yang terbaik, sudah melakukan kerja kelompok dengan baik, bekerja sama, kemudian menampilkan hasil-hasil karya kalian, dan ada perwakilan dari kelompok yang sudah presentasi membacakan hasil puisinya. Dari semua hasil presentasi tadi, kira-kira yang terbaik kelompok yang mana ya? Ya, terakhir ya, yang dibacakan oleh Salma, yaitu kelompok 3. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Bagaimana setelah kalian mengekspresikan perasaan kalian sedih, senang ke dalam sebuah puisi? Apakah lebih lega? Menyenangkan ya? Ya, daripada harus marah-marah ke temannya, lebih baik dituangkan ke dalam sebuah puisi, menjadi sebuah karya yang bermanfaat. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Iya. Baiklah anak-anak, terima kasih atas partisipasinya. Kita bertemu pada pertemuan yang akan datang untuk kembali melanjutkan materi menulis puisi. Karena pertemuan kali ini kita berkelompok, besok kita berlatih membuat secara individu. Sampai di sini pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sagu Ambon. Ombak beralun, oh mamai. Pohon pala di bukit sakit. Burung nuri menjerit. Daripada membakar masjid, daripada membakar gereja, lebih baik kita bakar sagu saja.